Ya, karena keterbatasan waktu pembelajaran kita, untuk siang hari ini kita akan praktek tentang budidaya ikan dalam ember. Budidaya ikan dalam ember ini mungkin Bapak dan Ibu sudah sangat banyak YouTuber yang mengupload kalau Bapak dan Ibu melihat ya. Secara prinsip budidaya ini memfasilitasi para pencinta aquaculture yang memiliki biaya operasional sangat minim, tetapi ingin melakukan budidaya ikan di rumahnya untuk mengantisipasi keterbatasan dalam proses pandemi ini sangat banyak untuk keluar rumah, beli ikan, beli sayuran, sehingga kita akan melakukan praktek yang sederhana, sebenarnya bisa dikombinasikan dengan sistem RAS, tetapi karena waktu kita terbatas untuk melakukan praktek, jadi kita akan rangkaikan dari beberapa bak di sini ember besar, itu bisa dirangkai lagi menjadi dengan RAS. Tetapi dengan waktu kita yang terbatas, jadi saya akan praktekkan ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ketua kelasnya tolong dibagi satu-satu. C1? D1 5 orang, C2 4 orang, D1 berempat, D2 ya. Kita akan praktek untuk budidaya ikan dalam ember ini dengan menggunakan ember, namanya juga ember. Tapi kalau di daerah kalian nggak tahu namanya ember juga kah? Ya, sama ya, namanya ember juga. Jadi sudah disiapkan ember dan sudah disiapkan arang batok kelapanya, benih lelenya, alat tang solder, bibit kangkung. Kangkung yang Bapak Ibu akan kita gunakan, ini sudah kita semai terlebih dahulu, minggu kemarin. Karena kalau nunggu disemai sekarang, besok sudah mau selesai, itu nggak akan selesai. Sehingga kita akan praktek mulai dari menyiapkan wadahnya terlebih dahulu. Dan juga tadinya saya minta peserta saja yang melakukan pembuatan wadahnya. Ternyata Mang Udin berinisiatif, sudah dibolongin juga sama dia. Aduh, saya bilang harusnya jangan, biarkan saja para peserta yang melakukan. Karena kreativitas dan kerajinannya, beliau melakukan itu semua. Nah, memang dalam budidaya ikan dalam ember ini, prinsipnya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat minimalisnya, itu kalau kita melakukan budidaya ikan di dalam wadah terpal, tetapi ini volume airnya memang sangat sedikit ya. Karena di ember hanya volume 80 liter, nanti Bapak Ibu jangan diisi penuh ya. Nanti disesuaikan dengan kondisi volume air di dalam ember tersebut. Sehingga Bapak dan Ibu nanti setiap kelompok tolong diatur. Kita kan memang harusnya diendapkan dulu airnya. Mungkin nanti cari air yang sudah diendapkan, nanti baru bisa melakukan penebaran benihnya. Tidak bisa hari ini, minimal besok. Jadi tolong nanti setiap kelompok menyiapkan benihnya, tapi ditebarnya baru besok. Jangan hari ini. Ya, sesuai dengan prosedur kita kalau mau melakukan pemilihan benih, penebaran benih. Jadi sampel dihitung beratnya, biomasanya berapa, nanti berapa pakan yang harus diberikan untuk melakukan pemeliharaan ini. Nah, ini ada dua sistem, berarti kan Bapak dan Ibu ada hidroponiknya dengan kangkung. Jadi kalau Bapak dan Ibu beli benih, di pusat benih tinggal beli dalam bentuk serbuk. Sudah ada SOP-nya, manualnya, bagaimana menumbuh kembangkan si benih tadi dalam bentuk biji, tinggal disemai saja. Kalau secara hidroponik semainya tinggal gampang, tutup aja pakai kapas, dilembabkan, udah tumbuh tunasnya. Atau kalau kita mau pakai media tanam juga bisa. Tinggal yang paling mudahnya Bapak Ibu mau seperti apa. Nah, nanti untuk budidaya ikan dalam ember, si benih kangkungnya tadi kita akan masukkan ke dalam gelas plastik itu. Nanti tolong dilubangi 10 titik atau berapa titik disesuaikan dengan kondisi. Nah, medianya adalah kita menggunakan arang batok kelapa, dan arang nanti sudah disiapkan, atau nanti Pak Sari sudah menyiapkan arang batok kelapanya. Nanti dimasukkan si kangkung di dalam
arang batok kelapa itu. Nanti ditaruh di dalam ember-ember tersebut. Begitu Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Cukup paham ya? Tapi soldernya cuma ada 4 ya. Satu kelompok satu-satu. Ini nanti sambungannya nanti arasi di sana di ember. Ya. Soldernya satu kelompok satu-satu. Air masuk ke dalam media ini. Buat media tanam kangkung. Media tanam kangkung di dalam budidaya ikan dalam ember. Jadi nanti nutrisinya diambil dari air yang budidaya ikan lelenya. As panas. Kekecilan enggak? Ini enggak rata, ada yang gede, ada yang besar, Pak. Yang ini yang segini nih, Pak. Nah, kalau ini terlalu kecil, nanti sirkulasi airnya enggak pas. Ini umur usia 2 minggu. Seminggu yang lalu ya, seminggu yang lalu sudah disemaikan dengan media tanamnya ini. Apa yuk namanya ini Bapak Ibu? Arang sekam. Ya, ini kangkungnya. Nanti Bapak dan Ibu ambil beberapa. Itu biasanya satu gini. Kita bisa taruh 4 atau 5. Jangan terlalu sedikit nanti karena kita mengantisipasi kalau ada yang mati. Untuk media tumbuh besarnya ikan lele yang kita pelihara di budidaya ikan dalam ember ini, kita mau menambahkan unsur haranya, ya. Unsur haranya yang kita tambahkan di sini untuk supaya tidak terjadi bau busuk dan tidak terjadi, karena kita tidak akan mengganti air ini sampai panen. Sehingga kita tambahkan seperti kita melakukan kegiatan budidaya ikan secara bioflok. Jadi kita tambahkan probiotik, kita ambil sangat banyak merek probiotik yang ada di pasaran. Ini adalah efektif mikroorganisme 4. Ini mengandung Lactobacillus casei dan Saccharomyces cerevisiae. Ya. Ini produknya mempunyai merek EM4. Sehingga ini sebagai probiotik yang kita gunakan di dalam budidaya ikan dalam ember, dan Bapak Ibu bisa menggunakan dosisnya menggunakan sesuai standar di sini. 5 mili per 10 liter air, ya. Tadi Bapak dan Ibu setiap kelompok kan beda-beda isinya, ada yang penuh banget, ada yang luber. Bapak Ibu prediksi itu sebenarnya volume ember itu 80 liter. Nah, apakah Bapak Ibu diisi 80 liter atau 60 liter atau 70 liter? Bapak Ibu prediksi saja. Nah, sehingga molasenya ini 5 mili per 10 liter air, Bapak hitung, dikonversikan. Ada berapa liter air di dalam ember yang Bapak Ibu gunakan untuk budidaya ikan. Tolong diambil menggunakan gelas piala ini. Jadi kalau misalkan isinya 60 liter, berarti kan 5 mili per 10 liter. Berarti 5 mili kali 6, 30 mili. Molasenya 30 mili, tuang ke dalam sini. Nanti Bapak Ibu, ini E4, E4-nya. Kalau penuangan sebaiknya molase dulu baru E4. Karena ini kan bakteri, dia makhluk hidup. Dia bisa tumbuh kalau ada makanannya. Jadi nyampurnya molase dulu baru tuang E4. Jadi diprediksi molasenya berapa mili, kita pakai seperempat gelas sebenarnya ini 200, berarti kita pakai 50 mili. Tadi E4-nya kita sudah sesuai dengan dosis yang kita gunakan 5 mili per 10 liter. Jadi tuangkan dulu molase, baru masukkan probiotiknya. Diaduk pelan-pelan, campur air sedikit demi sedikit, baru dituangkan ke dalam embernya. Ya, supaya larutan itu tercampur secara sempurna. Seharusnya kan ini terlalu kecil. Keemberin dulu lagi air dari situ, diaduk supaya homogenitasnya cukup baik. Ini kalau yang masih bagus wangi, Pak. Jadi kalau Bapak beli molase udah bau, berarti itu bukan sudah. Seperempat gelas saja takarannya, segelas itu kan 200 mili. 200 mili jadi 50 mili kita pakainya, ya, oke. Nah.
Ya, ditambahkan E4-nya. Jadi enggak, jangan di situ aja, nggak usah. Masukin dulu E4-nya, baru nanti campur di situ. Dihitung. Yang kecil aja, yang kecil bener. Nanti disalin pakai air. Milihnya difokusin ke Pak, itu ke foto Pak Muji. Kelihatan Om? Oke, dah. Ya, cukup segitu ya. Oke. Ini dia pakai ini nih, pakai bolpen aja. Campur dulu ke situ. Ada. Kasih airnya, kasih air. Tambahin air. Ya. Ya, dibilas lagi. Dah, bersih. Oke, campur ke ember. Nanti di embernya itu tolong diaduk yang rata ya. Pakai tangan nggak apa-apa kok, nggak akan mati. Nanti cuci tangan bersih Pak Muji ya. Nanti ini di tangannya dikatasin buat ngaduk di ember itu. Ya. Dibilas pakai air di ember sana Bu, biar itu kan masih kental. 5 mili per 10 liter. Arang ini dipergunakan sebagai media tanam dari kangkung ini. Dan juga secara ini memfilter air tadi. Air yang sudah digunakan oleh ikan selama dilakukan proses budidaya. Sehingga air yang dipergunakan ini insya Allah jernih dengan arang ini. Kita bisa menggunakan serabut kelapa. Karena kita antara arang bisa serabut kelapa atau menggunakan sekarang yang sudah ada mekanis gitu filter seperti itu, tapi memang harganya relatif lebih mahal. Kalau arang atau sabut kelapa ini relatif mudah untuk dibeli dimanapun saja juga ada dan harganya juga tidak terlalu mahal. Sehingga untuk hanya budidaya secara kecil ini cukup menggunakan arang atau sabut kelapa. Sudah 24 jam kan udah didiamin. Ini arang batok kelapa. Arang batok kelapa jadi relatif lebih baik sambil berfungsi sebagai filter air. Ya. Ya. Oke, bisa Pak Muji. Sip. Ya. Kelebihannya cuma lubangnya tadinya kan nggak usah buat aerasi. Cuma 8. Berarti cuma 8 ya. Tadinya kan kalau nggak pakai tutupnya bisa, kalau nggak pakai tutup jadi ngaitkan di situ. Berat nanti pinggangnya. Apalagi sampai pecah embernya. Oh masih muda soalnya, nggak apa-apa, dia kuat. Hati-hati ya Pak. As jatuh. Oke. Ini harusnya tadi bapak ibu yang bikin kerjain sendiri, tapi sama Mang Udin dikerjain. Ya, jadi lebih cepat. Sana. Arang ini dipergunakan sebagai media tanam dari kangkung ini. Dan juga secara ini memfilter air tadi. Air yang sudah digunakan oleh ikan selama dilakukan proses budidaya.